Saya Irsyad Mustaqim, mahasiswa PPG Daljab Batch 2, Guru PAI LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 254041100623. Video ini merupakan video dokumentasi praktik pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan topik pembelajaran Aku Anak Soleh Saling Menghargai di SD Negeri Ciseeng 02. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Siap duduk rapi? Siap. Setiap kali duduk rapi, tangannya di atas meja, lalu badannya tegak, kepala, mata semuanya menghadap ke depan karena kita akan siap-siap belajar. Sebelum kita melakukan belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, yang insya Allah doa ini akan dipimpin oleh teman kita Azam. Ayo Azam, dipimpin doanya. Semuanya sehat? Sehat. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semangat juara. Bisa tepuk anak soleh? Bisa. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Bapak doakan semuanya semoga menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Oke. Setelah berdoa, kita melakukan pembiasaan bareng-bareng bersama-sama, yaitu membaca surat-surat pendek. Ya. Hari ini Bapak minta kalian membaca surat Al-Kafirun, Al-Kautsar, dan Al-Maun. Oke? Ya, dari surat Al-Kafirun bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna A'tainakal kautsar. Surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahaital Allazi yukadzibu biddin. Shadaqallahul azim. Oke, alhamdulillah. Semuanya sudah hafal surat Al-Kafirun, Al-Kautsar, dan Al-Maun. Ya, semoga dengan 3 surat tadi yang kita sudah hafal bisa bermanfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Baiklah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, insya Allah di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah sikap, yang mana sikap ini kalau kita terapkan kehidupan kita sehari-hari, insya Allah hidup kita jadi tentram, hidup kita jadi tenang, hidup kita jadi damai. Ya, apa itu yang akan kita pelajari?
kita akan mempelajari saling menghargai. Pintar. Ya. Saling menghargai. Siapa di sini yang memiliki teman selain agama Islam temannya? Oh, banyak semuanya ya. Dan turunkan. Baiklah. Lagi, siapa yang kalau temannya yang non-muslim sedang melakukan ibadah, dia menghormati dan menghargai temannya? Siapa yang menghargai temannya? Bagaimana cara kita menghargai teman kita yang sedang beribadah? Jangan mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Pintar. Ya. Jangan mengganggu, jangan mengusik. Ya. Jangan kita usik teman kita yang sedang ibadah. Jangan kita larang-larang. Karena mereka sedang menjalankan kewajibannya sebagai umat agamanya yang benar. Ya, begitupun sebaliknya, ketika kita sedang menjalankan kewajiban kita yaitu sholat. Ketika kita menjalankan kewajiban kita yaitu sholat, maka teman kita ini harus menghargai kita sebagai umat Islam. Begitu juga sebaliknya, teman kita yang Kristen berarti kita menghargai mereka sebagai orang Kristen. Kita menghargai mereka sebagai orang Hindu. Kita menghargai mereka sebagai orang Buddha. Itulah mengapa kita belajar saling menghargai. Oke, lihat. Di depan Bapak sudah menyediakan 5 gambar. Ya. Lihat gambar pertama. Ada orang anak sedang ngapain? Sholat. Sholat adalah ibadahnya umat Islam yang wajib kita kerjakan 5 waktu, tidak boleh bolong, ya, nggak boleh lewat, nggak boleh kita lewati satu pun. Kemudian yang kedua, di sini ada ibadah umat apa? Konghucu. Mereka sedang beribadah menurut kepercayaannya. Kemudian yang ketiga, di sini ada umat Kristiani dan Katolik. Nah, mereka sama-sama pergi ke gereja. Kemudian ada juga ibadahnya umat Hindu. Yang terakhir ada umat Buddha. 5 ini, 6, ini ada 2 ya. 6 agama ini adalah 6 agama resmi yang ada di Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia, kita harus menghargai dan menghormati adat, budaya, istiadat yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia kita ini terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Dan di dalam kebinekaan ini ada macam-macamnya. Kita ada macam-macam suku, macam-macam budaya, juga macam-macam agama. Supaya bagaimana caranya supaya 6 agama ini berjalan dengan baik, dengan tentram dan damai? Caranya salah satunya adalah saling menghargai. Ya. Oke, next. Perhatikan. Indonesia yang tadi Bapak jelaskan merupakan negara yang memiliki banyak keragaman, banyak macam-macamnya, bermacam-macam. Ada macam-macam suku, macam-macam budaya, macam-macam agama. Ya. Salah satunya keragaman agama. Nih, yang akan kita bahas di sini adalah keragaman agama. Macam-macam, banyak sekali. Ini salah satu gambar, contoh gambar sedikit. Ya, di sini ada umat Islam, belakangnya ada masjid, sampingnya ada umat Kristen, belakangnya gereja, belakangnya ada umat Hindu, Hindu, belakangnya ada candi. Ya, nah, yang tadi kita bahas, Bapak kasih tahu terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha,
yang diakui di negara kita, yaitu negara Indonesia. Perbedaan agama jika tidak dimaknai dengan baik dan bijaksana dapat menimbulkan permusuhan di antara pemeluk agama. Kalau kita tidak bisa memaknai dengan baik perbedaan agama ini, maka yang terjadi adalah kerusuhan. Nanti perkumpulan dari agama A misalkan nggak terima karena agama B mengganggu ibadahnya karena tidak saling menghargai. Akhirnya ketemulah jadinya kayak perang saudara. Kalau udah jadi perang saudara, maka akan ada pertumpahan darah, akan ada korban nanti. Kalau kayak gitu siapa yang rugi? Dua-duanya rugi. Ya, gunanya untuk apa? Untuk berdialog, untuk ngasih tahu, untuk saling mengenal. Oh ternyata di agama Islam ibadahnya sholat. Oh ternyata di agama Islam bukan cuma sholat, ada puasa juga yang harus kita hormati. Kalau di agama Hindu misalkan ada hari raya Nyepi. Tahu Nyepi? Ya, hari raya Nyepi mereka itu yang nggak boleh berisik, nggak ada listrik, nggak ada suara, bahkan suara aja nggak boleh teriak. Nah, ini kita harus tahu dulu. Ya, mereka ibadahnya seperti apa? Orang-orang selain umat Islam ini ibadahnya seperti apa sehingga kita bisa memahami mereka, kita bisa menghargai mereka. Makanya diperlukan dialog antar agama. Siapa yang berdialog? Yang berdialog adalah semua tokoh agama. Jadi pada dasarnya kita semua ini bersaudara. Karena menurut keyakinan kita sendiri, kita adalah anak cucunya Nabi Adam. Ya, yang namanya keluarga harus saling membantu, saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh adanya perselisihan. Oh, ya. Penjelasan Bapak sampai sini dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sebelum masuk ke video, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke. Di sini Bapak sudah menyiapkan video. Kalian dengarkan, kalian perhatikan dengan seksama apa yang dilakukan, apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari video ini. Oke? Oke, kita lihat. Siapa yang bisa mengambil hikmah dari video yang tadi? Ya, Pak, share. Pelajaran yang bisa diambil dari video yang tadi. Saling menghormati, terus apa? Toleransi. Terus saling menghargai. Kita bukan sekedar bineka, tapi kita juga tunggal ika. Walaupun bineka itu walaupun berbeda-beda,
tapi kita tetap satu jua. Ini bukan sekedar dalam ucapan. Ya, kita jangan cuma sekedar jago ngomong. Kita bineka tunggal ika. Kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Tapi ujung-ujungnya malah mengganggu temannya yang lagi beribadah. Itu tidak boleh. Ini juga bukan sekedar dalam ucap, namun juga semestinya dalam laku dan sikap, dalam perilaku dan sikap kita juga harus diamalkan. Satu, ya, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Keluarkan alat tulisnya. Tugas yang pertama ini adalah tugas kelompok. Perhatikan, Bapak akan bagi kelompoknya jadi 4 kelompok. 4 kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok Abu Bakar, kelompok Umar bin Khattab, kelompok Ali bin Abi Thalib, kelompok Utsman bin Affan. Ini buat kelompok Abu Bakar. Ditulis nama di situ, namanya tulis nama kelompok ya. Nama kelompok. Ini dari 4 kelompok sudah dikumpulkan semua. Ini ada tugas individu. Ini masing-masing kalian dapat ya. Jadi dijawab dengan baik. Ya, bisa. Siap. Dikumpulkan. Sudah kumpulin? Oke, alhamdulillah pelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti akan Bapak baca, Bapak nilai. Terakhir, apakah kalian sudah siap menjaga kerukunan dalam bermasyarakat? Sudah. Dengan cara memegang teguh prinsip ajaran agama Islam yang bertoleransi. Ya, seperti halnya surat atau ayat yang sudah kalian baca, yaitu surat Al-Kafirun ayat yang ke-6. Lakum dinukum untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, sampai sini pelajaran yang dapat Bapak sampaikan ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari kalian? Ada yang ingin didiskusikan lagi? Oke, baiklah. Jika tidak ada, mari kita tutup pelajaran ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Dan dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik. Bapak harap semuanya jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semuanya jadi anak yang berbakti kepada orang tua,